Assalamualaikum Bu Yuanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ini. Maaf mengganggu waktunya Bu Yuanita. Iya, Pak. Ini mau mau cerita unek-uneknya Bu Yuanita yang Boleh, menjadi boleh. keresahan saya selama ini di sekolah itu. Kira-kira mengganggu tidak Bu Yuanita? Enggak, Pak. Silakan, Pak, cerita. Siapa tahu nanti saya bisa sebagai pendengar dan kita sama-sama mencari solusinya. Ya, makasih Bu Yuanita. Ini terkait dengan masalah siswa di kelas saya Bu Yuanita. Jadi dari awal dulu ketika masuk di semester 1, ini anak ini hampir semua siswa di kelas 12 IIS ini semuanya semangat sebenarnya. Semangat, antusias, belajar. Namun ketika dalam perjalanannya sudah berakhir triwulan dan masuk ke bulan yang keempat, ada beberapa anak ini memiliki perilaku belajar itu sangat menurun gitu ketika belajar dengan saya. Nah kebetulan saya ini ngajar guru sosiologi, mata pelajaran sosiologi. Nah akibat dari perubahan itu saya jadi bingung Bu Yanita. Saya itu harus seperti apa? Kok anak yang dulunya di kelas 10 dia prestasi, namun dan ketika di kelas 12 di awal semester juga semangat, tapi di ujung-ujung ke sini sekarang ini kok malah semakin menurun belajarnya. Nah, itu Bu Yanita. Jadi sebelumnya minta maaf dulu, Pak. Tujuan pembicaraan kita ini tentang apa dan kemana ya? Hmm. Uh, saya konsultasi dengan Bu Yuanita ini berharap bisa menemukan solusinya. Ya, pinginnya kita sebagai guru ini anak ini ya berubah untuk menuju yang baik. Seperti dulu dia kelas 10 dia prestasi dan di awal masuk dia juga semangat belajar. Nah itu Bu Yanita. Oh, itu. Jadi sama-sama kita pikir apa yang sesuai dengan yang Bapak katakan tadi berarti tujuannya berarti kita ini membuat anak ini menjadi semangat lagi belajarnya. Ya, Pak. Iya, iya Bu, betul Bu Yanita. Menurut Bapak, kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka ini kok bisa berubah? Pada awalnya mereka berprestasi, pada awalnya mereka semangat sesuai dengan cerita Bapak tadi, kok tiba-tiba mengalami perubahan? Kira-kira menurut Bapak, pemikiran Bapak atau Bapak sudah menggali informasi tentang mereka, kira-kira apa Iya yang ya. menyebabkan mereka itu bisa berubah? Nah, setelah saya amati dan karena juga saya juga ngajar di kelas lain Bu, anak ini kan anak yang di kelas 12 IS 3. Sementara saya juga ngajar di kelas 12 IS 2, dan di kelas 12 IS 2 itu ada juga anak-anak yang memang memiliki perilaku yang kurang positif lah. Dalam hal ini dia perilaku negatif. Nah, sepertinya anak ini kena terpengaruh gitu loh. Terpengaruh dengan teman-temannya yang memiliki perilaku yang negatif, khususnya yang di luar kelas di 12 IS 3. Nah, ini mungkin selain itu juga karena memang faktor dari orang tua yang mungkin selama ini kurang perhatian dengan anaknya. Itu Bu Yanita. Berarti sudah Bapak analisis dan dicari informasinya bahwasanya salah satu faktor penyebab dari anak ini berubah yang pertama pengaruh dari lingkungan kelas lain ya Pak. Iya, betul Bu. Dari kelas lain Ya. yang membuat mereka untuk tidak bersemangat untuk belajar. Kira-kira kenapa ya Pak kok kelas lain tuh bisa mempengaruhi mereka untuk tidak bersemangat belajar? Kelas lain ini mungkin yang dulunya memang apa namanya ya, memang teman-teman dekat lah mungkin. Teman-teman dekat yang saya melihat yang di kelas lain ini juga kalau dia amati dari latar belakang sekolahnya ternyata sekolahnya sama. Oh, Sekolahnya sama. Nah, cuman ya walaupun sekolahnya sama di awal masuk di sekolah di SMA 3 itu anak ini sebenarnya berprestasi gitu. Di SMP-nya berprestasi,
terus di SMA-nya di kelas 1, kelas 2 juga berprestasi. Nah, makin ke sini kok kurang berprestasi. Nah, setelah diamati ya ternyata memang latar belakang sekolahnya sama. Gitu. Karena berdekatan di apa namanya di sekolah saya gitu loh. Nah, Oh, kayak itu. berarti memang dari awal mereka sudah bersahabat, sudah kenal, kemudian dipisahkan oleh kelas. Iya, Kak. Iya. Iya, Kak Tibar yang itu masih di sini. Kemudian Oh, belum kemudian tahu. apa namanya? Keluar kayaknya. Yang faktor orang tua tadi bisa juga mempengaruhi menurut Bapak. Iya, Pak. Oh iya. Tidak perhatian. Iya, Bu. Ya. Jadi faktor orang tua juga sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena ketika anak-anak ini main, ya kalau memang orang tuanya perhatian kan seharusnya dicari. Nah ini ceritanya anak-anak ketika main ternyata orang tuanya juga tidak cari, ya, tidak mencari. Jadi memang perhatian dari orang tuanya sangat kurang lah, Bu Yanita. Memang anak-anak yang bermasalah ini sebenarnya di dalam pembelajaran saya ini dalam pembelajarannya juga semakin menurun nggak banyak sebenarnya 5 orang, tetapi setelah saya melakukan pendekatan tinggal dua orang ini dan ternyata 2 orang ini yang memang sebenarnya berprestasi gitu. Kira-kira menurut Bapak ada lagi nggak Pak kecuali faktor dari orang tua yang bisa membuat mereka ini bisa berubah? Atau hanya pelajaran Bapak saja mereka berubah seperti itu atau pelajaran-pelajaran yang lain mereka itu menurun prestasinya? Nah itulah mungkin yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu, dan mungkin untuk kedepannya saya akan selalu melaksanakan ya program berkelanjutan gitu loh. Jadi artinya saya mau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang khususnya mungkin yang guru-guru yang mengajar di kelas siswa ini dan yang mengajar juga di kelas siswa temennya gitu loh. Artinya apakah memang dalam proses pembelajaran ini sama yang dengan yang saya alami. Artinya proses belajarnya itu menurun, semakin menurun. Gitu. Iya. Kalau faktor yang lain ada nggak Pak kira-kira? Kalau yang faktor yang lain sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya ya cuman sebatas karena dia teman sepergaulan dan orang tua seperti itu. Berarti faktornya karena mereka yang awalnya bestie, sahabatan, tiba-tiba dipisahkan oleh kelas, Iya, mungkin itu yang menyebabkan mereka kurang bersemangat. Iya, Pak? iya, 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 Bu Yonita. Kemudian apa namanya? Faktor dari orang tua, mereka mungkin rumahnya berdekatan, jadi sering datang ke rumah temannya sampai main, nggak ngerti waktu lagi, sehingga orang tuanya pun nggak ada perhatian untuk mencari. Iya, Pak? Iya, ya, betul, Bu. Jadi orang tuanya itu memang mungkin ya karena memang orang tuanya sibuk, terus mungkin orang tuanya juga memberikan uang saku juga Dengan lebih dari cukup, sehingga ya ketika dia main karena memang dia dibekali dengan uang lebih dari cukup, ya mungkin langkahnya lebih luas. Artinya mungkin pulangnya tidak kenal waktu, main dengan kawannya. Nah, terutama teman-teman yang setelah saya amati itu teman-teman dari kelas sebelah gitu. kira-kira berapa persentase usaha Bapak yang telah Bapak lakukan untuk melakukan solusi-solusi supaya mereka berubah? Kira-kira sudah berapa persentase Bapak lakukan kegiatan atau pelaksanaan yang Bapak lakukan sehingga mereka bisa berubah usaha yang Bapak lakukan? Ya. Karena usahanya ini masih dalam proses yang sudah saya lakukan ini, ya mungkin berkisaran antara 50 sampai 60 lah Bu Yuanita itu. Karena baru melakukan pendekatan kepada siswa dan alhamdulillah dari beberapa siswa itu tinggal 2 yang belum. Ya. Nah, kalau menurut pemahaman saya itu skalanya baru sampai ke 60 lah. Karena memang ada 2 siswa yang ternyata yang lain ketika saya berikan pemahaman bahwasanya belajar itu penting karena itu juga akan berkaitan dengan
masalah kelulusan, akan berkaitan dengan masalah untuk mendapatkan ujian masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nah itu yang saya jelaskan itu ternyata yang 2 ini yang enggak, selebihnya yang 3 ternyata mengikuti yang saya arahkan dan saya instruksikan, gitu, Bu Yanita. Ya, kalau mendengar dari cerita Bapak tadi, mereka itu siswa-siswa yang berprestasi. Sangat Ya, disayangkan karena apabila siswa berprestasi itu biasanya diusulkan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi sebelum mereka pemilihan, kalau bisa apa solusi Bapak yang supaya yang 2 ini, yang anak yang 2 ini bisa kembali ke habitatnya seperti semula, siswa yang berprestasi, siswa yang memiliki semangat tinggi dalam belajar. Kira-kira solusi apa yang kedepannya yang ingin Bapak lakukan supaya mereka bisa kembali ke berprestasi dan semangat lagi? Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan selain melakukan tadi pendekatan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Nah, karena memang guru BK ini dia memang memahami dan mengetahui tentang tentang perilaku siswa, bukan berkaitan dengan proses pembelajaran, tapi saya akan berkolaborasi dengan BK untuk mengetahui kenapa kok anak ini bisa berubah gitu loh. Dan ternyata konsisten berubahnya, tidak mau berubah ke yang lebih baik. Jadi itu langkah yang pertama. Dan untuk membackup atau mengatasi langkah yang pertama ketika nanti juga tidak berubah, mungkin langkah yang berikutnya akan saya naikkan. Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan Waka Kesiswaan itu Bu Yanita. Kira-kira ada solusi lain, Pak? Mungkin solusi lain yang ingin saya lakukan itu mungkin kalau ternyata itu juga belum selesai, mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, karena memang wali kelas itu lebih memahami lah kondisi di kelas dibandingkan saya yang dalam 1 minggu cuman berapa kali pertemuan. Nah itu salah satunya. Dan mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa juga. Ya, berarti langkah-langkah menurut saya langkah-langkah yang sudah Bapak aturkan tadi sudah bagus sekali. Yang pertama berkolaborasi dengan guru BK, karena guru BK itulah yang mengetahui psikologi anak biasanya dengan bimbingan. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian bisa juga berkolaborasi dengan Waka kesiswaannya atau Waka kurikulum dan wali kelas. Yang terpenting kepada orang tuanya. Mungkin itu yang luar biasa yang harus kita lakukan, Pak. Karena orang tua itu harus tahu bagaimana perilaku anak yang sebenarnya. Jangan miskomunikasi dengan pihak sekolah. Kalau nanti terjadi apa-apa, pihak sekolah yang akan disalahkan. Jadi sebelum mereka ini ke hal yang lebih negatif lagi, itu sudah menurut saya sudah bagus langkah-langkah yang Bapak lakukan itu. Kemudian kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan yang solusi yang Bapak sebutkan tadi? Atau langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi? Dari beberapa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu tadi tentang keresahan saya, langkah yang saya ambil dan akan saya laksanakan ya mungkin yang pertama dalam proses pembelajaran saya. Nah, dalam pembelajaran saya ini kebetulan saya ngajar di kelas 12 IS3 ini hari Senin. Nah, hari Senin dan hari Senin sudah berlangsung. Terus hari Senin itu hari jam yang ketiga. Begitu juga dengan hari Rabu. Hari Rabu itu jam pertama. Mungkin akan saya laksanakan ketika hari Rabu besok. Dan untuk hal-hal yang lain secepatnya mungkin akan saya lakukan. Gimana perasaannya sekarang, Pak? Iya, perasaan sekarang dengan berkolaborasi dengan Bu Yuanita ini salah satunya untuk menyelesaikan dari permasalahan anak, kenapa anak ini kok bisa berubah. Dan setelah berkonsultasi dengan Ibu, ya perasaan saya ya senang artinya
saya bisa bertemu, berkolaborasi dengan Ibu yang apa namanya, bisa menyempatkan waktunya untuk membantu, memecahkan masalah saya, terutama terkait masalah anak-anak yang didikan saya ini kok, ternyata apa namanya, dari beberapa siswa ini hanya, beberapa yang berubah. Nah itu Bu Yanita. Ya semoga apapun yang menjadi harapan Bapak ke depannya bisa terlaksana, terwujud. Anak siswa-siswa yang bermasalah tadi menjadi Amin. siswa yang berprestasi dan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Saya akan tunggu kabar berikutnya untuk kita ngobrol kembali, dan jangan sungkan kalaupun ada masalah boleh kita berkolaborasi atau bercerita, kita sharing sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita selesaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuanita yang telah apa namanya membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah terhadap anak didik saya, dan mungkin saya juga berharap Bu Yuanita ini jangan bosan-bosannya ketika nanti saya mengalami atau mungkin mendapatkan masalah, nanti akan konsultasi lagi dengan Bu Yanita. Gitu. Pak, guru yang sangat luar biasa, yang semangat dalam mengatasi siswanya, karena itu adalah tugas kita, Pak. Mengajar itu mudah, yang mendidik itu yang sulit. Yang mengajar itu mungkin kita hanya sebagai memberikan materi saja, untuk mendidik itu yang mengubah dari perilaku mereka yang tidak baik menjadi yang baik, itu yang lebih sulit. Semoga Bapak menjadi guru yang bisa diteladani muridnya, guru yang benar disayangi muridnya, yang diharapkan kehadirannya, kedatangannya. Ya Pak. Amin. Kapan lagi kita bisa ngobrol lagi Pak kira-kira? Mungkin secepatnya lah Bu, mungkin dari hasil yang sudah saya dapatkan dan mungkin saya segera akan saya implementasikan, dan mungkin hasil dari itu akan saya sampaikan dengan Ibu ya, karena memang Ibu juga rekan saya yang luar biasa yang bisa menyelesaikan, membantu saya lah untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Langsung Bu. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yanita? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ya ini agak sedih Pak. Ya, kenapa coba? Ada masalah sedikit Pak, ya nggak banyak sih, tapi sedikit. Ya. Tapi kayaknya kalau nggak diceritain itu kayaknya masih kurang lega Pak. Iya, ceritakan saja Bu Yanita. Semudah-mudahan. Ada waktunya Pak? Ada Bu. Ini kebetulan lagi santai, lagi nganggur. Ya, tidak ada aktivitas lain. Ya, silakan saja Bu. Ya, begini Pak. Di sekolah kami itu mayoritas sudah sebagian guru-guru yang sudah ada, sebagian guru yang masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah. Ya. Jadi padahal tuntunan kita sekarang ini di kurikulum Merdeka itu kita menuntun anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka masih menggunakan metode lama sehingga siswa itu banyak yang mengeluh. Karena kelas 11 sudah ramai, sudah ricuh, maksudnya aktif pembelajarannya, sedangkan kelas mereka masih kayak kelas yang monoton. Ya, itu Pak. Guru-guru senior itu Pak. Bu Yanita, dari permasalahan yang disampaikan tadi, kira-kira tujuannya gimana Bu? Saya tuh dari obrolan kita ini saya berharap bisa nanti mencarikan solusi ya, supaya guru-guru yang senior itu cara pendekatannya mendekatkan mereka untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang manfaat dari pembelajaran yang sekarang ini, karena kita sebagai guru itu harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Itu yang ingin saya arahkan kepada mereka. Oh, itu ya Bu ya, yang
yang memang ingin diarahkan oleh Ibu ya, tujuannya ya, agar memang dalam proses pembelajarannya itu ya guru-guru yang lama itu memang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Ya, artinya dari tujuan Ki Hajar Dewantara, artinya guru dalam proses pendidikan, pembelajaran itu kita harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Iya. mungkin dari beberapa permasalahan itu kira-kira rencana Ibu gimana itu? Agar guru-guru yang memang beberapa guru yang memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan harapan kita sekarang ini, kira-kira Bu Yuanita itu gimana kira-kira usaha atau rencananya itu? Saya itu ingin mengubah paradigma mereka yang mereka menganggap kalau guru senior itu tidak kalah pintar dengan guru-guru juniornya, Pak. Mereka memang luar biasa karena mereka pengalamannya memang sangat-sangat sudah luar biasa dibanding guru-guru yang di bawahnya. Tetapi mereka menganggap mungkin mereka sudah di zona nyaman, tidak mau berubah, mereka ingin malas untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kadang-kala mungkin mereka merasa kami yang di bawahnya ini sok ada yang mungkin sebagian mereka berpikir seperti itu. Nah, saya itu pinginnya pendekatan, maksudnya bukan, tapi tidak menyinggung perasaan mereka, menyinggung perasaan mereka supaya mereka tuh tersentuh hatinya untuk mau bergerak, ikut sesuai dengan mengajar. Karena banyak anak yang mengeluh, Pak, masalahnya. Kalau kelas lain, kalau ice breaking atau sudah ada video-video pembelajaran, mereka kan terlihatnya aktif. Ada yang presentasi ke depannya, tapi kalau mereka ini modelnya model ceramah, terus jadi anak dengarnya bosan. Anak sebagian mendengarnya sudah bosan, itu yang mereka keluhkan. Nah, rencana saya ke depannya pingin mereka itu ada pendekatan khusus, terutama kami yang guru penggerak ini pingin mendekati mereka dengan supaya mereka tidak tersinggung. Ya, pendekatan secara personal, bicara dari hati ke hati, sedikit demi sedikit, memang tidak mudah mengubah hal yang seperti itu. Maunya itu karena mereka sudah senior, jadi kami di bawahnya ini pingin mendekati tapi tanpa menyinggung perasaan mereka. Itu. Yang kedua, saya itu di komunitas belajar ingin diaktifkan lagi. Masalahnya saya berharap di komunitas belajar itu semua guru bisa yang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing bisa mengajari guru-guru, misalnya ada video-video pembelajaran tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan pada saat ini, karena anak ini sudah lebih pintar kalau masalah digitalnya dibanding dengan kita. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Jadi anak kembali lagi ke anak, karena ini kita ini menyembah ke anak, jadi memang harus kita apalagi kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti kan itu sudah jauh dari kurikulum merdeka yang pada saat ini kita pelajari. Yang jelas harapan saya itu yang pertama komunitas belajar itu kami sudah aktif komunitas belajar dikit demi sedikit, sudah ada itu, dan kemudian saya akan misalnya saya di bidang mana kompeten itu yang akan saya ajarkan, tapi tidak untuk keseluruhan. Jadi yang guru senior ini tidak merasa tersinggung. Jadi untuk keseluruhan. Kemudian untuk mengaktifkan lagi PMM untuk mengajari mereka, menjelaskan kepada mereka bahwasanya di PMM itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mereka belajar menjadi guru yang disenangi murid, disukai murid, ataupun ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sangat berguna untuk guru supaya murid-muridnya itu tidak bosan. Itu Bu ya. Jadi dari pemaparan Ibu tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan, ya, namun dalam pendekatan ini jangan sampai menyinggung perasaan dari guru-guru, khususnya guru-guru senior. Setelah itu juga Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu juga akan menggerakkan komunitas belajar. Nah, karena memang di dalam komunitas belajar ini itu juga dilakukan ya untuk
dalam proses pembelajaran, agar memang dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum sekarang ini. Kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu memenuhi kebutuhan murid, harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan yang berikutnya adalah langkah ibu yang dilakukan itu dengan mengarahkan kepada rekan-rekan agar bisa mengaktifkan PMM, karena memang mungkin selama ini banyak rekan-rekan kita ya itu mungkin sama Bu Yunita di sekolah ibu dengan di sekolah saya ini sepertinya antusias atau mungkin tanggap dengan PMM itu sangat kurang ya, karena memang di PMM itu memang butuh support atau dukungan dari rekan-rekan yang lain. Nah dari beberapa langkah Ibu tadi ini saya melihat ini sudah bagus sekali untuk untuk menggugah, memotivasi pada rekan-rekan guru kita agar bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid sekarang ini. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira ada nggak Bu hambatan seandainya kita melakukan langkah-langkah ini gitu? Pasti ada hambatannya Pak. Pro dan kontra itu pasti, karena mereka apalagi guru senior memang pengalaman. Kalau pintar mereka jauh lebih pintar dari kami. Cuman karena pengalaman mereka yang luar biasa, kadang-kala mereka sudah merasa sebentar lagi saya sudah mendekati ke pensiun, jadi malas untuk bergerak, malas untuk sebisa saya, semampu saya. Itu yang perlu ditekankan lagi, dan itu butuh, makanya saya bilang tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah paradigma mereka yang awalnya mengajar semaunya mereka di zona nyaman mereka. Sekarang kita gugah hati mereka atau kita mau rubah mereka, kan tidak semudah itu ya. Makanya butuh waktu, butuh pendekatan yang persuasif, yang memang harus butuh waktu yang luar biasa. Jadi pendekatan secara personal dari hati ke hati yang penting. Ya mudah-mudahan mereka bisa tersentuh dengan, kalau belajar tadi, kalau di komunitas belajar tadi, saya rasa kan bukan untuk satu orang. Jadi mereka semua kerangkum, mudah-mudahan ada tergugah hati mereka. Dan kalau platform PMM itu rata-rata kalau sekarang ini hampir membuka, tapi masih di dalam bentuk topik, belum membuka aplikasi-aplikasi yang memang sebenarnya itu luar biasa manfaatnya platform PMM itu yang digunakan. Yang dibuka masih sekarang mereka mengejar sertifikat tanpa membuka. Kalau sertifikat di sekolah kami alhamdulillah sudah banyak. Tapi untuk yang aplikasi, mungkin yang aplikasi pembelajaran yang ada di PMM mungkin belum 100% digunakan atau 100% dibuka. Jadi mungkin itu yang perlu kami gugah lagi di Kombel, komunitas belajar yang sudah aktif luar biasa. Kami memang ada setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada Kombel. Jadi kami manfaatkan dengan baik di sana. Tapi memang kalau yang pendekatan tadi butuh waktu yang seperti itu. Iya, itu tadi pemaparan dari Bu Yunita yang sudah dijelaskan. Hambatan-hambatannya salah satunya adalah memang untuk merubah itu sangat sulit ya, terutama khusus guru-guru senior ya. Guru-guru senior itu sangat sulit karena memang ya mungkin pikirannya karena sudah tua, karena sudah banyak pengalaman, terus mungkin ya mendekati pensiun. Dan tadi salah satunya Ibu juga melakukan pendekatan secara personal, terus mungkin menggiatkan komunitas belajar, terus mengaktifkan PMM, walaupun mungkin PMM itu sekarang sudah mulai aktif membuka, tapi belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasinya. Nah, kira-kira dari beberapa kendala tadi, karena memang ini sudah karena senioritas ya mungkin ya Bu Yunita ya, ada nggak langkah-langkah Ibu
untuk yang lain gitu. Selain mungkin mengaktifkan komunitas belajar, melakukan pendekatan, terus mengaktifkan PMM. Ada nggak Bu langkah lain? Ya sama-sama belajar gitu Pak. Jadi memang apa namanya, kan kami CGP itu bukan hanya saya saja, mungkin bisa Ya, berkolaborasi dengan teman yang lain yang bisa mengajak guru yang senior ini untuk ke arah yang kami inginkan, sesuai yang kita inginkan di dunia pendidikan ini sesuai dengan eh, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai guru juga harus apa namanya, pembelajaran diferensiasi ini juga harus sesuai dengan gaya belajar, kebutuhan murid, profil murid. Jadi itu sangat ditekankan sekali di dalam kurikulum Merdeka pada saat ini. Itu yang kami kami di sini bertiga ingin berkolaborasi untuk itu, Pak. ya baik ya. Berarti dalam apa namanya merubah mungkin mindset dari guru-guru yang lain agar mereka itu mau belajar, salah satunya adalah mungkin berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi Iya. dengan rekan-rekan sejawat, apalagi mungkin di sekolah kita juga ada beberapa guru penggerak ya Bu ya, mungkin bisa menggerakkan di sekolah, mengajak, nah seperti itu. Nah kira-kira kalau melihat usaha ini, kira-kira Ibu sudah berapa persen perkembangan terhadap rekan-rekan sejawat kita, dan mungkin harapan Ibu itu berapa persen dari Sekarang skalanya? masih 60, harapan saya bisa lebih dari itu Pak, sekitar 80% lah. 80% ya dengan usaha-usaha tadi ya. Mungkin pelaksanaannya ya kemarin mungkin usaha-usaha itu ya rencana Bu ya. Nah kira-kira pelaksanaannya kapan itu Bu yang akan dilakukan? Kalau yang Kombel itu sudah kami laksanakan, sudah mulai sekitar 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu Pak. Itu sudah Iya ya. Kombelnya sudah diaktifkan. Tapi untuk pendekatan ini yang memang belum saya laksanakan, dan insya Allah mulai minggu depan ingin saya dekati dengan berkolaborasi dengan teman CGP lainnya untuk pendekatan secara persuasif atau personal, untuk bicara dari hati ke hati gitu. Ya, berarti Ibu melakukan pendekatan ya mungkin dari hati ke hati dengan tujuan ya apa namanya agar memang terjadi perubahan ya Bu ya, terjadi perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuwanita. Nah mungkin dari pembicaraan kita pada hari ini saya juga banyak mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Yuwanita yang sudah mungkin menyampaikan kepada saya tentang apa namanya keresahan-keresahan yang mungkin dialami di lingkungan sekolah ya mungkin apa namanya ingin dipecahkan secara bersama-sama. Nah, saya juga mengucapkan apresiasi kepada Ibu memang benar-benar luar biasa ya memang penuh strategi agar bisa merubah kondisi yang ada di sekolah ini. Saya juga ucapkan terima kasih Pak. Bapak memang luar biasa setelah membantu saya walaupun apa namanya berbagi pengalaman dalam hal mencari solusi dari permasalahan saya. Bapak terima kasih untuk segala, telah mendengarkan curhat-curhat saya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga apa yang saya harapkan ke depannya itu bisa menjadi kenyataan, mendapatkan guru-guru senior itu yang Amin. memang Amin. aktif dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan zamannya. Amin. Ya, Amin. terima kasih banyak Pak sudah mendengarkan cerita saya Pak. Iya. Sama-sama juga Bu ya. Mungkin mudah-mudahan ini juga bisa sesuai dengan harapan Ibu dan harapan kita semua Bu, termasuk di sekolah saya. Ini bagian dari saya belajar dari Ibu permasalahan-permasalahan itu sehingga mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya. Nah, terima kasih Bu ya. Ya. Ya, Apalagi kasih, Bu. nanti saya kabari lagi Pak perkembangan selanjutnya dalam ngobrol ke depannya dan mendapatkan Ya, hasil. siap.
saja mendapatkan hasil yang saya harapkan terutama, Pak. Iya, iya. Siap. Mudah-mudahan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa sesuai dengan harapan kita semua, Bu. Iya. Nah, makasih Bu Terima ya. kasih.